Dasar bodoh buta, pergi dari sini. Sialan tidak beruntun. Berhenti. Apa kau bicara padaku? Jilat apa yang baru saja kau muntahkan? Apa kau menyuruhku melakukan sesuatu? Di seluruh Donghai, beberapa orang berani menentangku. Hyoi, nah kau siapa? Apa kau tahu siapa di dalam? Siapa? Bukankah dia hanya orang mati? Dia adalah anggota tentara Longxiang. Dia adalah seorang prajurit yang membela perbatasan. Dia adalah pahlawan yang melindungi Daxia. Aku akan memberimu satu kesempatan. Berlutut dan bersujud 3 kali. Minta maaf dan lakukan perbaikan. Tidak perlu, tidak perlu. Terima kasih. Dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Hao. Hao Yi, Anda tidak mampu menyinggungnya. Pergi saja. Aku berlutut padanya? Apakah dia pantas? Selain itu, jika aku berlutut padanya, apakah dia berani menerimanya? Apa kau yakin? Berani kau menyentuhku? Bersujud. Siapa yang berani begitu lancang? Kakak laki-laki. Kau punya nyali. Nah, sayang sekali kau mencari masalah dengan orang yang salah. Tidak maukah kau bertanya kenapa? Kenapa? Para sampah ini, di hadapan keluarga Hao kami, hanyalah sekumpulan semut. Berlutut dan bersujudlah sekarang untuk meminta maaf, dan masih ada waktu. Bagaimana jika aku tidak mau? Memprovokasi seseorang dari keluarga Hao-ku di Donghai. Kau pasti akan mati hari ini. Aku ingin tahu bagaimana aku akan mati hari ini. Hao Zuan dari keluarga Hao menyapa Nona Luo. Tuan Qi, Kau adalah keluarga Donghai Luo. Luo 11. keluarga Dumailu. Tidak pernah mendengarnya. Itu normal jika Tuan Muda Qin belum pernah mendengarnya. Namun, aku sudah memperhatikan Anda, Tuan Qin, sejak lama. Dan aku juga tahu bahwa Tuan Qin datang ke Donghai kali ini untuk antibodi. Tuan Muda, saya punya proposal kolaborasi. Mengapa kita tidak masuk ke mobil dan berbicara? Aku tidak ingin melihat keduanya lagi. Buang mereka ke laut untuk memberi makan ikan. Ya, Nona. Katakan padaku, Nona Lu, bagaimana kau ingin berkolaborasi? Mari kita tidak membahas kolaborasi untuk saat ini. Tuan Qin, hanya ada kita berdua. Haruskah kita saling mengenal lebih baik? Nona Lu, aku sudah menikah dan memiliki seorang putri berusia 6 tahun. Aku sangat mencintai istriku. Nona Lu, harap bersikap sopan. Baiklah, sesuai keinginanmu. Antibodi itu memang ada pada keluarga Li. Di Donghai, keluarga Luo kami adalah yang paling dekat dengan keluarga Li. Aku bisa membantumu mendapatkan antibodi. Tapi sebelum itu, aku butuh kerjasamamu. Bantu aku menyelesaikan hal lain. Ada apa? Bantu aku mendapatkan kedali penuh atas keluarga Luo. Sepupu, acara semacam ini bukan untuk seseorang seperti Qin Yao. Mengapa dia tidak boleh berada di sini? Dia hanya orang luar. Aku mewakili keluarga Lu sekarang. Qin Yao adalah tamu yang kundang. Sebaiknya kau bersikap sopan padanya. Rasa hormat itu timbal balik.
Jika kau tidak menghormatinya, jangan harap aku menghormatimu juga. Luoxi, kau sangat tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Tuan Luo adalah seniormu, bagaimanapun juga. Jangan paksa aku untuk bertindak kasar. Baiklah, nah, kau akan membayar untuk ini. Ayo pergi. Tuan Luo, Nona Luo, Patriark Hao, Paman Hao. Kemarin, kedua putraku dilempar ke laut. Untungnya, seseorang menyelamatkan mereka. Jika tidak, kedua putraku yang tidak berguna ini sudah menjadi makanan Ika. Seseorang benar-benar berani menindas dua tuan muda seperti ini? Paman Hao, mereka jelas tidak melihat penguasa seluruh kekuatan bawah tanah Donghai sebagai siapapun yang layak ditakuti. Nona Luo, orang yang memberi mereka pelajaran, itu sepupumu Luoxi. Apa kau tidak penasaran? Kedua putramu. Apa yang mereka lakukan hari itu? Di Donghai, keluarga Hao kami adalah keluarga terhormat. Apalagi seorang wanita yang suaminya meninggal. Bahkan jika dia putri sulung dari keluarga kecil. Selama keluarga Hao kami menginginkan, mereka harus dengan patuh menyerahkannya. Apa kau tahu siapa putramu yang menindas? Qin Yao, biar ku beritahu, tidak peduli siapa wanita itu. Dia hanya orang biasa. Dibandingkan dengan Hao Yi, dia hanyalah kehidupan yang tidak berharga. Apalagi menindasnya. Bahkan jika aku berhubungan dengannya di jalan, semua orang di sini, apa yang bisa mereka katakan? Suaminya adalah anggota tentara Longxiang. Dia adalah janda seorang pahlawan nasional. Jadi kenapa jika dia janda pahlawan nasional, dia bukan anggota tentara Longxiang? Mereka yang menghina keluarga para martir pasti akan mati. Qin Yao, kata-kata ini. Jangan bicara terlalu cepat. Jangan berpikir hanya karena Nona Luo mendukungmu. Kau tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Nah, ini bukan keluarga Luo. Tidak ada yang mendukungmu di sini. Bukan giliranmu untuk bertindak liar di sini. Benar. Ini bukan keluarga Luo. Bukan giliranmu, seorang bukan pewaris, untuk memamerkan kekuatanmu di sini. Ayah, sebaiknya kita menjauh dari ini. Seluruh Donghai, siapa yang tidak tahu siapa sepupuku? Dia menolak pengejaran dari Tuan Muda Kedua Li, dan dia cukup terkenal di luar sana. Luo Yu, aku benar-benar ragu, apakah kau bahkan memiliki hubungan darah? Apakah kau begitu terburu-buru untuk memberikan keluarga Luo kepada keluarga Lin? Luo Si, kau menikahi Tuan Muda Kedua Li. Mengapa kau peduli dengan apa yang keluarga Luo kami lakukan? Kakek bahkan belum sepenuhnya menyerahkan keluarga Luo padamu. Kau pikir kau bisa mewakili keluarga Luo? Benar. Kakek belum menyerahkan seluruh keluarga Luo kepadaku. Dan kau, Luo Yu, jika aku ingat dengan benar, di bawah namamu, bahkan tidak memiliki 1% aset keluarga Luo. Dan kau bisa mewakili keluarga Luo, kau tidak punya hak suara dalam hal ini. Jika kau ingin bergantung pada Tuan Muda Li, kau menikah saja dengannya sendiri. Luo Si, kau benar-benar pandai bicara. Layak reputasimu. Dalam aspek itu, benar-benar tidak masuk akal. Luo Yu, sebagai seorang wanita, kau menggunakan reputasi sepupumu untuk melawannya. Kau sudah hidup lebih dari 20 tahun seperti anjing. Ken, siapa yang kau panggil anjing? Siapapun yang menjawab adalah, Aku akan melawanmu sampai mati. Nona Luo, kau membiarkan orang luar menindas sepupumu. Jika ini sampai keluar, di mana muka keluarga akan ditaruh? Di mana itu akan meninggalkan wajah keluarga Luo? Sepertinya bukan giliranmu. Keluarga Hao Anda harus mengurus urusan mereka sendiri. Luoxi, bukankah kau membuat kami menjadi bahan tertawaan? Bahan tertawa. Keluarga Luo memiliki seseorang sepertimu. Adalah lelucon terbesar dari semuanya. Ayah, belumkah kau melihatnya? Sepupuku sayang, sama sekali tidak menganggapmu pamannya. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Biarkan aku memperkenalkan diri kepada semua orang. Aku Lin Xiaobai, salah satu penyelenggara perjamuan ini.
Lin Xiaobei, mantan bangsawan. Lin Xiaobei, tuan muda kedua dari keluarga Li. Jika tidak ada keluarga Lin kerajaan kedua, kurasa itu aku. Baiklah. Kebetulan sekali aku punya perhitungan untuk diselesaikan dengan keluarga Linmu. Keluarga Lin kami? Kapan kami menyinggungmu? Tuan Qian, Apa kau tahu kenapa aku datang ke Donghai kali ini? untuk putrimu. Putri. Qin Yao dan sepupuku sama-sama punya putri. Ini tidak ada hubungannya dengan Luoxi. Sepupu. Apa kau tahu Qin Yao punya seorang putri? Dia menyembunyikan fakta bahwa dia punya seorang putri dan berkencan denganmu. Aku tidak pernah menyembunyikannya dari Luoxi. Bagus, bagus. Aku sudah tahu, benar-benar pantas menjadi sepupuku. Apalagi si Qin ini sudah menikah dan punya anak. Artinya anaknya lebih tua darimu. Dan kau tidak keberatan? Luo Yu, tutup mulutmu yang bau itu. Dan kau, Lu Tianfang, apakah kau pikir kau orang baik? Mengenai situasi ibuku, Lu Yun menjadi junior adalah satu hal. Kau adalah penyebab utamanya. Kau pikir kau bisa lolos dengan memasukkan ibuku ke rumah sakit dan mengambil kendali atas keluarga Luo? Jika kau tidak begitu tidak berguna, kakek saat itu tidak akan membuat ibuku bekerja begitu keras. Dan kau seorang pengkhianat. Jika keluarga Luo berada di tanganmu, keluarga Donghai sudah mengambil kendali sejak lama. Luoxi, kami tidak di sini untuk drama keluargamu. Tuan Qin, katakan dengan jelas. Kau ingin menyelesaikan masalah dengan keluarga Li. Apa sekarang? The film was Qin Yao, translated and kau narrated ingin by menyelesaikan M masalah Media. dengan tuan muda kedua? Kau tidak pantas berlutut sekarang dan bersujud sebagai permintaan maaf. Mungkin tuan muda kedua akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawa anjingmu. Bersujud padanya. Dia tidak layak. Qin Yao, biar ku beritahu. Ini Donghai. Keluarga Lin adalah raja di sini. Dengan melakukan ini, apakah Anda mencoba membuat musuh seluruh Donghai? Seluruh Donghai. Apakah kau mewakili seluruh Donghai sekarang? Nona Luo, apakah Anda memihak Qin Yao? Dan mewakili keluarga Rong? Melawan keluarga Lin kami? Aku bisa mewakili keluarga Luo. Bisakah kau mewakili keluarga Lin? Atau kau pikir kau adalah Lin Changlan? Alasan saya bisa berada di sini adalah tentu saja atas perintah kakak laki-laki saya. Kalau Anda, Nona Luo, apakah paman-paman Anda mendukung Anda mewakili keluarga Luo? Entah mereka mendukungnya atau tidak, aku bisa mewakili keluarga Luo. Sepupu, berhentilah keras kepala. Mengapa repot-repot dengan seseorang yang sudah masuk daftar hitam? Membuat musuh keluarga Li. Belum terlambat untuk berbalik sekarang. Dasar kalian semua idiot, dipermainkan seperti monyet. Kalian masih berpikir telah memanjat dahan tinggi keluarga Li. Jika bukan karena keluarga Luo, dengan orang-orang sepertimu di sekitar, kita sudah setenar keluarga Lin sejak lama. Apa yang mereka, keluarga Lin, punya? Mereka hanya mengandalkan reputasi keluarga keraja. Apa kau tahu? Siapa orang di sampingku ini? Bukankah dia hanya seorang pria simpanan yang kau pelihara? Laki-laki simpanan? Luo Yun? Apa otakmu penuh dengan bubur? Laki-laki simpanan, berani datang ke Donghai untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Lin? Pantas saja kakek tidak berani menyerahkan keluarga Luo padamu, selain nama belakangmu Luo. Apalagi kesamaanmu dengan kakek. Tuan Qin, silakan. The film was translated Biar and ku beritahu narrated siapa dia. by M Media. Namanya Qin Yao. Dia adalah dewa perang 9 bintang dari Daxia. Dia adalah Kapten Longhun saat ini tim pasukan khusus terkuat Daxia. Dia adalah panglima tertinggi tentara Longxiang. Dia juga satu-satunya pewaris keluarga kekaisaran Qi. 8 tahun lalu, dia memimpin tentara Longxiang dan menghancurkan pasukan sekutu wilayah barat. Dia juga membentuk Longhun di tahun yang sama. 5 tahun lalu, dia memimpin tim 10 orang dari Longhu ke Mobei.
membuat 16 negara Mobi tidak bisa mengambil langkah lain. Tahun lalu, dia seorang diri menggagalkan serangan besar oleh 16 negara Mobi dan suku-suku nomaden di perbatasan. Apakah ini seseorang yang mampu kau sakiti? Seorang ayah, seorang pahlawan bangsa, berjuang untuk putrinya di ranjang sakitnya. Apakah dia salah? Jadi, keluarga Linmu sekarang bergerak hanya untuk keuntungan pribadi. Dan kau bersedia memunggungi pahlawan nasional, begitu? Patriark Hao, apa kau masih berpikir bahwa putramu menghina janda seorang prajurit tentara Longxiang adalah masalah sepele? Atau apa? Kau pikir bahwa memiliki 100.000 tentara Longxiang, pasukan memasuki Donghai lagi, akan memuaskan? Kata yang bagus. Nona Luo, pidato berapi-api. Benar-benar menginspirasi. Bahkan aku, seorang pembunuh bayaran, merasakan darahku mendidih. Inilah seharusnya seorang pria, layak menjadi tuanku. Pembunuh nomor 1 Donghai, Kaisar Api Xiaoyan, memberi hormat kepada tuan. Sehari sebagai guru, seumur hidup sebagai ayah. Hari ini, aku, Xiaoyan, menyatakan dengan jelas, siapapun yang berani mempersulit tuanku, antara kau dan aku, Xiaoyan, kita adalah musuh sampai mati. Aku, Xiaoyan, sendirian di dunia ini. Selama Anda tidak membunuh saya di tempat, saya pasti akan datang ke pintu Anda di lain hari untuk menyelesaikan skor. Mereka yang aku, Xiaoyan, ingin mati, tidak pernah hidup untuk melihat hari berikutnya. Apa yang dikatakan Xiaoyan juga yang ingin ku katakan. Nona Long, tuanmu. Tuan muda kedua Lin, tidak perlu gugup. Kehadiran saya di sini tidak mewakili siapapun. Nona Long Ying dan aku hanyalah teman masa kecil dari Qinyao, The itu film saja. was translated Namun, and jika ada yang narrated menyinggung by temanku, M-Media. maka dalam kapasitas pribadi saya memperingatkan semua orang, saya juga mampu membunuh. Tuan Kier, Anda terus mengatakan, itu untuk putri Anda. Tetapi lihatlah Anda sekarang. Alih-alih menyelamatkan putri Anda datang ke Donghai. Apa yang keluarga Lin kami lakukan? Lin Xiaobai, jangan pura-pura bodoh. Berani kau bilang, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Linmu? Halo, The film was translated and narrated by Goda. M-Media. kau telah dipermainkan. Bahwa Mo Tianji sangat berbahaya. Kakekku berkata, kita tidak bisa secara terbuka menawarkan bantuan apapun. Dia langsung pergi ke Xiaoya dan dengan sengaja menyebarkan rumor. Membiarkan itu, Lin Xiaobai yang bodoh mengadakan perjamuan seperti ini. Sebelumnya, hanya kau, tuan muda, yang menanggung beban. Tapi sekarang berbeda. Jika keluarga Lin berani menyentuhmu, mereka menentang negara. Siapapun yang kau targetkan, benar-benar mengalami 8 kehidupan yang buruk. Aku banyak akal. Itu namanya memanfaatkan, mengerti? Sudahlah, kau hanyalah rubah tua yang lisik. Tidak heran kau tidak bisa menemukan pasangan. Lihatlah tuan muda, dia punya putri berusia 6 tahun, bagaimana denganmu? Alasan aku tidak bisa menemukan pasangan adalah karena kamu belum menyetujui lamaranku. Pria hanya memengaruhi kecepatan pedangku. Bagaimanapun, terima kasih untuk ini. Jangan katakan itu. Terlalu kelas. Kamu harus memberiku sesuatu yang substansial, oke? Kau berdiri sebagai kepala keluargamu termuda. Tidak membutuhkan persembahan kecil dariku. Saudara Kie, lihat. Gadis itu Long Yen. Suruh saja dia pensiun dari militer. Jangan biarkan dia menjadi wakil komandan Longhu. Biarkan dia menikah denganku. Keluarga Mo kami masih mampu menghidupinya. Kupikir kau sudah bosan hidup. Tuan muda sulung Lin, besok di kediaman. Dengan rendah hati menanti kedatangan Tuan muda Qi. Yuntian, apa maksud dari semua ini?
Qin Yao, atas perintah Departemen Perang. Tangkap kau, pengkhianat Qin Yao. Pengkhianat. Sebaiknya kau menyerah. Tunggu sebentar, aku akan menelepo. Siap, Komanda. Saudara Xiao, Anda memberi hormat kepada seorang pengkhianat. Diam. Kita berdua tahu apa yang terjadi. Hanya membuat pertunjukan. Aku tidak percaya itu. Parasit-parasit ini bisa menjatuhkan Komanda. Aku butuh doronganmu. Sialan para parasit ini. Aku tidak percaya komandan akan mengkhianati negara. Ya, ketua tua. Waktu ini sangat tepat. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk mencabut duri yang tertancap di Departemen Perang. Zhao Yuntia, suruh anak buahmu minggir. Tangkap dia. Tangkap pengkhianat itu. Hormat. Tentara Longxiang menyambut Komandan pulang. Pengkhianat Qin Yao, kau punya keberanian untuk kembali? Departemen Perang dengan baik hati membesarkanmu, namun kau menjadi pengkhianat. Departemen Perang tidak akan mentolerir pengkhianatan. Menyerahlah sekarang. Hanya ini yang kau punya? The film was translated and Kau narrated benar-benar by tidak akan a meneteskan media. air mata sampai melihat peti mati. Qin Yao, aku akui kau hebat. Tetapi tidak peduli seberapa hebatnya dirimu. Apakah kau yakin bisa menghentikan ini? Jangan lupa, orang-orang yang aku, He Qiang, latih, juga merupakan veteran yang berpengalaman dalam pertempuran. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Long Hun dan tentara Longxiang, mereka bukan orang yang mudah dikalahkan. Hai Qiang, kau pikir aku tidak tahu? Aku baru saja berbicara dengan ketua tua. Sepertinya, kaulah paku yang perlu dicabut oleh Departemen Perang. Qin Yao, jangan berani-berani memfitnahku. Saudara-saudara, serang. Apa kau benar-benar berpikir ada seseorang yang mendukungmu? Jangan lupa. Tidak peduli seberapa tinggi posisi Sun Changfu, dia adalah anggota Kementerian Keamanan Publik. Para prajurit ini semua dari Departemen Perang. Keamanan publik, Departemen Perang, apa bedanya? Qin Yao, pengkhianatanmu adalah fakta. Apa yang kalian tunggu? Tangkap pengkhianat itu. Tuan He, mohon beritahu Departemen Perang bahwa Xiang San, Komandan Angkatan Darat ke-4 dari pasukan perang darat, mengajukan pengunduran diri. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang kalian pikir sedang kalian lakukan? Departemen Perang telah memerintahkan penangkapan pengkhianat itu. Bawa Qin Yao ke pengadilan. Mengapa kalian meletakkan senjata kalian? Panglima tertinggi tentara Longxiang, Xiao Yuntian, mengajukan pengunduran diri. Seluruh tentara Longxiang mengajukan pengunduran diri. Xiao Yuntian, apa yang kau katakan? Kau ingin mengundurkan diri? Kau telah melakukan kesalahan pada Departemen Perang, dan kau telah melakukan kesalahan pada Daxia. Xiao Yuntian, aku minta maaf kepada Departemen Perang, dan terlebih lagi aku minta maaf kepada Daxia. Tapi aku, Xiao Yuntian, adalah orang yang membalas budi. Jika bukan karena komandan, aku pasti sudah mati di medan perang barat. Kau ingin aku menembaki mantan komandanku? The film was Aku tidak bisa translated melakukannya. and Kau. narrated by a media. Apa yang sedang kalian lakukan? Departemen Perang telah memberikan perintah. Qin Yao adalah seorang pengkhianat. Apa kau tahu? Apa yang sedang kau lakukan? Apa kau ingin mengkhianati negara juga? He Qiang, kupikir kaulah yang ingin mengkhianati negara. Long Yin, kau juga cucu kepala suku lama. Mungkinkah kau akan melindungi pengkhianat ini juga? Menutupi. Apa kebenarannya? Kau tahu dalam hatimu, atasanmu, dia bahkan lebih tahu apa yang terjadi. Di Daxia, ada sangat sedikit orang yang bisa menyakitiku seperti ini. Dalam perjalanan ke sini, aku bertemu dengan dua tentara biasa yang mencegatku. Kupikir mereka minum ramuan genetik. Percobaan prajurit genetik secara eksplisit dilarang dalam dokumen Kepala Naga 5 tahun lalu. Tapi hari ini, aku benar-benar melihat dua prajurit genetik yang hidup dan bernapas. Aku ingin bertanya,
Apakah kedua ramuan ini, kau, atau seseorang di belakangmu yang mempermainkan situasi hari ini? Aku akan dengan jujur melaporkan kepada kakekku dan melihat bagaimana dia menilai masalah ini. Halo, Menteri. Sesuatu telah terjadi. Seluruh tentara Longxian ingin mengundurkan diri. Mereka menolak untuk mengambil tindakan terhadap Qin Yao. Aku sudah tahu. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bebaskan dia. Cabut surat perintah penangkapan. Tapi, dibandingkan dengan satu pengkhianat, Departemen Perang tidak mampu kehilangan sebesar itu. Daxia tidak bisa tanpa tentara Longxian. Bebaskan dia. Cucu Longtun juga ada di sini. Aku mengerti. Kau bertanggung jawab atas masalah ramuan genetik. Serahkan sisanya padaku. Mundur. Skuad Longhan menyambut tuan muda kembali ke tim. Ayo pergi. Buka mulutmu. Enak. Manis. Berhenti. Siapa di sana? Cintaku. Kau semakin nakal saja. Cintaku. Apa kau yang melakukan ini pada putriku? Di mana antibodinya? Beraninya kau membunuhku? Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Dahulu kala, ada seorang pria yang bertempur di mobil selama bertahun-tahun. Kekuatannya mengguncang 16 negara perbatasan. Melindungi perbatasan Daxia. The film was translated and narrated by M Media. Putri kesayangannya disuntik dengan virus yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sekarang dia terbaring di ranjang rumah sakit, hidupnya tergantung pada seutas benang. Orang-orang yang dia perjuangkan untuk dilindungi, seperti ini. Menurutmu, apa yang akan dilakukan pria ini? Kau adalah ayah gadis itu. Malam masih panjang. Aku punya banyak waktu untuk bermain denganmu perlahan. Apa kau di sini untuk menghentikanku? Tidak. Wu Qingyun pantas mendapatkan hukumannya. Aku hanya di sini sebagai saksi. Saudara Kie, terlepas dari hasilnya kali ini, Anda secara pribadi mengerahkan pasukan melawan keluarga kerajaan. Dengan kekuatan keluarga Wu, posisi Anda sebagai panglima tertinggi mungkin tidak aman. Bahkan jika itu putriku, aku tetap tidak bisa melindunginya. Posisi panglima tertinggi ini lebih baik tidak aku pegang. Xiao Yuntian dari tentara Longxian melapor kepada komanda. Apakah melakukan ini benar-benar sepadan? Kamu tidak mengerti. Para prajurit tentara Longxian, kalian telah datang dari jauh untuk mendukungku. Aku sangat berterima kasih. Namun, mari kita akhiri di sini. Aku mengumumkan bahwa mulai hari ini, aku akan mengundurkan diri dari posisiku sebagai kapten pasukan Longhu. Long Ying akan mengambil alih. Aku juga mengundurkan diri dari posisiku sebagai panglima tertinggi tentara Longxian.
Tetapi, baik aku ada di sini atau tidak, itu harus sama. Aturan-aturan yang kutinggalkan tidak boleh diubah. Sebagai manusia, hal yang paling penting adalah integritas. Dengan adanya aku di sini, Daxia ditakuti oleh negeri asing. Tetapi yang mereka takuti, seharusnya bukan hanya aku, Qin Yao. Aku harap kalian dapat mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Panglima tertinggi tentara Longxiang berikutnya ada di antara kalian. Tentara Longxiang mengucapkan selamat tinggal kepada komandan. Gadis Secoyang Jing dari wilayah barat, Bai Tuofeng, menyapa Dermawa. Shen Wansan, orang terkaya di Dongzhou, menyapa Tuan Muda Qi. Mengapa kalian semua ada di sini? Tanpa Tuan Qi, tidak akan ada Shen Wansan hari ini. Apalagi, putri Tuan Qi telah dicelakai oleh bajingan Wu Qingyun itu. Dia harus membayar dengan nyawanya. Kalian semua memegang posisi tinggi sekarang. Tidak perlu mempertaruhkan diri kalian bersamaku. Bai Tuofeng bersumpah untuk berdiri bersama dermawan saya. The film was translated and narrated by M Media. Jangan mendekat. Ini keluarga Lin, ini keluarga Li yang membuatku melakukan ini. Di mana antibodinya? Antibody. Seharusnya masih ada sisa virus. Masih ada beberapa virus. Jika ada apa-apa, hadapi aku. Mengapa mengejar putriku? Anda tidak bisa membunuhku. Aku ingin kalian merasakan sakit yang dirasakan putriku. Dan kemudian mati dalam rasa sakit itu. Xiao, maafkan aku. Ayah tidak melindungimu. Semua orang yang menyakitimu akan mati. Keluarga Wu tidak punya alasan untuk ada. Baiklah, izinkan saya mengatakan beberapa patah kata, seperti yang kalian semua tahu. Orang tua itu sakit. Dan hari dia bangun. Tidak pasti. Seperti kata pepatah, sebuah keluarga tidak bisa tanpa seorang pemimpi. Keluarga Luo tidak seperti keluarga kecil lainnya. Jadi, aku telah meminta kalian semua di sini hari ini, terutama untuk membahas masalah memilih kepala keluarga yang baru. Kita semua adalah bagian dari keluarga Luo. Silakan sampaikan pendapat Anda. Setiap orang memiliki hak untuk memilih kepala keluarga yang baru. Harus menangani semua urusan keluarga Luo. Dan urusan bisnis. Ayah, mengapa repot-repot dengan pemilihan? Sore ini, bukankah kita sudah memilih sekali? Ayah, saat ini adalah kepala keluarga Luo. Kami sepenuhnya siap membantu. Paman, aku juga merasa tidak perlu ada pemungutan suara ini. Niat semua orang, Anda telah melihatnya semua. Jika orang lain menjadi kepala, aku tidak akan menerimanya. Kakak tertua sangat dihormati dan berbudi luhur. Kandidat yang paling cocok untuk keluarga. Dengan orang tua yang tidak sehat. Kakak tertua, Anda harus memikul tanggung jawab ini. Anda adalah orang yang cocok untuk tanggung jawab berat ini. Memilih kepala keluarga adalah masalah yang paling penting bagi keluarga Luo kita. Pemilihan sore ini tidak formal. Karena keluarga Luo kami memiliki banyak orang yang belum datang. Sekarang semua orang ada di sini. Satu suara per orang. Masih aturan lama. Orang dengan jumlah suara tertinggi bisa menjadi kepala keluarga Luo saat ini. Kami, keluarga Luo, setiap orang harus menerima. Kurang lebih bagian dari aset keluarga Luo. Tentu saja, keluarga Luo kami masih merupakan satu kesatuan yang utuh. Aku masih berharap kita bisa bersatu dan mengatasi masa sulit ini bersama-sama. Kita semua adalah anggota keluarga Luo. Kita bisa mulai memilih sekarang. Kita tidak mengizinkan pemungutan suara rahasia. Satu suara masing-masing, pilih satu persatu. Kakak kedua, kamu dulu. Aku memilih kakak tertua. Aku bilang sore ini. Aku juga memilih kakak tertua. Aku tidak percaya siapapun kecuali kakak tertua. Kakak tertua adalah kepala keluarga kita. Aku juga memilih ayahku.
Ya, pilih paman-paman. Sangat dihormati dan berbudi luhur. Terima kasih atas dukungan kalian. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Karena hasilnya sudah keluar. Aku tidak akan rendah hati lagi. Aku berjanji pada kalian semua di sini. Selama aku menjadi kepala keluarga, selama sehari. Keluarga Luo adalah keluarga Luo semua orang. Aku akan menjamin kepentingan semua orang. The film was translated Bagus. and narrated by M Media. Apa kau sudah cukup membuat masalah? Hei, Luosi, bagaimana caramu berbicara? Ini adalah pemilihan kepala keluarga, apa kau mengerti? Jika kau sudah cukup membuat masalah, pergi mandi dan tidur. Luosi, apa yang sedang kau lakukan? Kau pikir kau siapa? Kau bukan lagi kepala keluarga Luo. Menurutmu pemilihan ini apa? Percaya atau tidak, aku akan menempukku LMO. Kau berani memukulku? Orang luar belaka. Berani memukul seseorang di keluarga Luo. Siapa yang memberimu keberanian? Luoxi, apa yang kamu lakukan? Bersekongkol dengan orang luar untuk menindas sepupu muda. Minta maaf kepada mereka dengan cepat. Siapa kau? Siapa aku? Aku ayahmu. Kamu bahkan tidak mengenali ayahmu lagi. Ayahku, sejak aku bisa mengingat. Ayahku sudah mati di hatiku. Apakah kamu manusia? Datang ke sini dan mengatakan bahwa kamu adalah ayah Luoxi. Apakah kamu pantas? Nah, jangan terlalu sombong. Bukan giliranmu untuk memukul orang di keluarga Luo. Luokong. Tiba, seseorang menyakiti orang tanpa alasan. Tangkap dia untukku. Luokong? Aku memerintahkanmu sebagai kepala keluarga Luo. Tangkap orang yang bermimpi menjadi kepala keluarga Luo, Luo Tianfang. Tangkap dia untukku. Dan tunggu pembuangan. Luokong adalah orangku sekarang. Kamu tidak bisa memerintahnya lagi. Nona, ini adalah tugasku. Mohon maafkan saya. Apa yang kalian semua tunggu? Cepat tangkap Luo 11. Anak ini akan menyerah secara alami cepat. Jangan ada yang bergerak. Tuan muda, Nona Luo, semua penjaga luar sudah diatasi. Situasinya sepenuhnya di bawah kendali kita. Demi kakek. Aku memberimu kesempatan. Tetapi kau menolak? Godaan itu terlalu besar, terlalu sulit untuk dilawan. Aku telah mengecewakan ajaran guru tua. Begitu banyak alasan, tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu mengkhianati kami. Luo 11, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu mampu melakukan sesuatu sebesar ini. Kamu, seorang wanita. Mari kita lihat bagaimana kamu menangani ini sekarang. Apakah kamu ingin aku membunuhmu saja? Atau duduk dan berbicara? Hak apa yang kau punya untuk bicara padaku? Kau punya syarat untuk bicara padaku. Tangkap mereka semua. Luo 11, kami tidak terlibat dalam hal ini. Tidak seorang pun diizinkan pergi. Luo 11, sudah kubilang. Keluargaku tidak terlibat dalam hal ini. Mengapa kamu tidak mengizinkan kami pergi? Apa yang kamu anggap kami, tahanan? Kau benar. Siapapun yang berani lari hari ini, segera tembak. Aku akan memberi hadiah 10 juta untuk setiap orang yang kau bunuh. Paman kedua, memohon pada sepupu, dia putrimu. Luo 11 ini, bisakah kamu menyuruh orang-orangmu untuk menyingkirkan senjata mereka dulu? Pamanmu dan yang lainnya hanya memiliki temperamen yang buruk, itu saja. Aku juga, hanya menawarkan sedikit saran pribadi. Apakah kamu mendengarkan atau tidak? Itu terserah kamu. Jika kamu tidak berdiri, Luo 11 mungkin akan melepaskanmu. Jika kamu berdiri sekarang, itu hanya akan membuat Luo 11 semakin membenci orang-orang ini. Alasan kamu berdiri sekarang hanyalah karena kamu pikir kamu adalah ayahnya, bahwa dia adalah putrimu. Tetapi ketika orang-orang ini bergabung untuk menindas Luo 11, kamu menendangnya saat dia jatuh. Ketika Luo 11 melawan, kamu memaksanya untuk meminta maaf. Sekarang dia berada di atas angin. Kamu memohon untuk mereka. Aku tidak peduli apa yang mereka lakukan. The film was translated and narrated Berdiri di by posisi M Media. mereka. Sebagai lawan, aku mengerti. Tapi kau, apa yang sedang kau lakukan? Ibuku dulu didorong ke sanatorium oleh mereka. Dan kau, apa yang kau lakukan saat itu? Orang yang paling kubenci adalah kau. Dan kau, orang yang paling kubenci, memohon untuk mereka.
Iya. Betapa ironis. Ayo pergi. Sepupu, kau tidak bisa melakukan ini. Lousa, jika kau mengurung kami akan mogok maka. Jika kau membuat kami mati kelaparan, saat kakek bangun, aku ingin lihat bagaimana kau menjelaskannya padanya. Mogok maka. Tanpa perintahku, jangan beri mereka maka. Paman kedua, ayah. Semuanya, suatu kehormatan besar bisa mengundang kalian semua untuk menghadiri pesta terbuka saya. Tapi pesta ini harus berakhir lebih awal. Seorang tamu tak diundang sedang dalam perjalanan. Aku percaya, banyak dari Anda yang hadir mengenal orang ini, tamu tak diundang. Siapa gerangan? Siapa yang bisa The film membuat was Tuan Muda Sulungli translated harus and mengakhiri pesta narrated ini? by M Media. Bukankah dia seharusnya masih belum lahir? Mungkinkah orang Qin itu? Patriarchal, bagus sekali. Itu adalah Qin Yao. Informanku baru saja mengirim berita. Qin Yao tiba di kota Donghai kemari. Dan melalui cara paksa, dia membantu wanita itu, Luo 11, merebut kendali penuh atas keluarga Luo. Dia saat ini sedang dalam perjalanan ke sini. Aku minta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Mulai sekarang, ini adalah antara Qin Yao dan aku. Silakan pergi. Bukankah dia kembali ke Mingsu? Mengapa dia kembali ke Donghai? Jinx ini, terakhir kali dia berada di Donghai, dia menyebabkan kematian Tuan Muda kedua. Dia berani kembali? Bajingan, tutup mulutmu. Tuan Muda. Putraku masih muda dan bodoh. Tuan Muda, moho. Jangan masukkan kata-katanya ke hati. Perlakukan saja dia seperti kentut. Dan biarkan saja. Merencanakan di belakang seseorang. Kemampuan macam apa itu? Aku akan memberimu kesempatan. Maju dan lawan aku. Qin Yao, kau berani kembali ke Donghai? Mengapa tidak? Apakah kamu ingin dilempar ke laut untuk memberi makan ikan lagi? Qin Yao, kau berani bergerak di sini? Apa yang perlu ditakutkan? Keluarga Haumu hanyalah kekuatan bawah tanah di Donghai. Sangat wajar bagi Departemen Perang untuk mengambil tindakan terhadapmu. Apakah kau pikir ini Meso? Di sini, bagaimana kami bisa mentolerir kesombongan seperti itu darimu? Kesombongan. Aku tidak berpikir ini adalah kesombongan. Aku memiliki lebih dari cukup modal untuk menghancurkanmu. Kalian semua, mundur. Qin Yao, kau kuat, kau punya modal untuk menjadi sombong. Tapi hari ini, kau pasti akan kalah. The film was Benarkah? translated and Lalu narrated siapa by itu? M Media. Yang dulunya merupakan bintang paling bersinar di Departemen Perang. Tetapi 2 tahun setelah aku bergabung, kamu kehilangan kepercayaan dirimu dan meninggalkan Departemen Perang. Qin Yao, Katakan padaku. Seseorang yang bahkan tidak berani berbagi periode waktu yang sama denganku di Departemen Perang. Hak apa yang kamu miliki untuk menjadi musuhku? Seseorang yang cahayanya dibayangi olehku, yang dengan sukarela merosot selama 2 tahun, akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan diri, dan membuat nama untuk dirinya sendiri di dunia bisnis, hanya untuk digagalkan oleh 2 generasi wanita keluarga Lu, tidak membuat kemajuan. Bagaimana kau bisa menjadi musuhku? Kia, Kau tidak perlu berteriak. Aku bisa mendengarmu. apa yang kau pahami? Kau pikir kau mengenalku dengan baik? Aku adalah tuan muda tertua dari generasi sebelumnya dari keluarga Keraja, keluarga Lin, tuan muda tertua Li. Aku telah berbakat sejak kecil. Aku bekerja lebih keras dari siapapun. Aku lebih kuat dari siapapun. Aku bergabung dengan Departemen Perang pada usia 22. Hanya dalam 3 tahun. Aku naik dari seorang prajurit biasa menjadi pilar Donghai. Dengan kekuatanku sendiri, aku membuat Dongying dan Goli gemetar ketakutan. Aku sudah merencanakan semuanya. Hanya 3 tahun lagi, 3 tahun. Aku bisa saja meratakan kedua negara kecil itu. Memperluas wilayah Daxia kita sedikit lagi.
Tapi di tahun itu, kau bergabung dengan Departemen Perang. Seharusnya tidak ada konflik. Tapi kau terlalu mempesona. Hanya dalam 1 tahun, kau memimpin pasukan dan menghancurkan kekuatan dominan wilayah barat, menargetkan kerajaan Daxia kita, membentuk koalisi negara-negara kuat. Itu tidak cukup. Lalu Anda mendirikan tim pasukan khusus terkuat Daxia, Longhu. Sebuah tim yang hanya beranggotakan 10 orang. Tim yang membuat negara-negara musuh gemetar ketakutan. Tim dengan ahli seperti Long Ying dan Mu Tianji. Berpegang teguh pada aspirasi awal, aku bersumpah hari ini. Aku akan mengabdikan diri pada tugasku, tidak mencari kemuliaan. Aku tidak akan takut berkorban, hidup dan mati di sini. Aku adalah pedang dalam kegelapan. Cahaya saat fajar. Aku mengabdikan hidup dan kejayaanku untuk Longhu. Aku mengabdikan hidup dan kejayaanku untuk Longhu. Hari ini seperti ini. Hari ini seperti ini. Setiap hari seperti ini. Setiap hari seperti ini. Tidak menyesal bergabung dengan Daxia di kehidupan ini. Aku menyegel Longhun dengan darahku. Jangan tertawa ketika aku memberitahumu ini. Tahukah kamu? Dulu, aku juga menyembunyikan identitasku. Dan berpartisipasi dalam itu, seleksi untuk Departemen Perang Daxia. Aku tersingkir. Kim Yao. Tahukah kamu? Aku pernah mengagumimu. Dan mencoba mengikutimu. The film was translated gagal. and narrated by M Media. Tapi kamu? Sementara kami masih berpegang pada pepatah, mereka yang menyinggung Daxiaku akan dihukum tidak peduli seberapa jauhnya. Anda sudah mengucapkan itu, kata-kata liar yang beredar luas. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh orang-orang Daxiaku, bahkan menyentuh seekor anjing Daxia. Akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Apakah kamu tahu? Ketika aku mendengar kata-kata itu, bagaimana hatiku bergelora. Qin dari Qin Huang Hanwu. Yeo membawa kemuliaan bagi leluhur seseorang. Kamu layak mendapatkan nama ini. Tapi aku adalah Lin Changla. Aku adalah harapan keluarga Li. Keluarga Lin kami dulunya adalah bangsawan. Jika keluarga Lin kami ini untuk kembali ke bangsawan, aku harus menjadi dewa perang. Tapi kenapa kamu, seseorang yang bukan dari darah bangsawan, bisa benar-benar menjadi dewa perang? Aku tidak rela. Tapi apa yang bisa kulakukan? Apakah kamu tahu apa yang dikatakan Departemen Perang? Mereka berkata jika aku Lin Changla, aku adalah bintang paling terang di Departemen Perang, maka kamu adalah bulan yang cerah. Bagaimana bisa cahaya bintang yang redup bersaing dengan kecemerlangan bulan? Aku kalah. Kalah sepenuhnya. Semua sorotan tertuju padamu. Semua sumber daya juga condong ke arahmu. Aku seperti prajurit yang kalah. Hampir tidak selamat. Kalah seperti longsor. Kim Yao. Karena kamu, keluarga Lin kami tidak akan pernah bisa kembali ke keluarga kerajaan. Tentara yang kalah. Hanya sisa-sisa. Ada bagian kedua dari kalimat itu. Mereka yang menggoreng tidak takut mati. Masa depan akan kaya seperti gunung. Lin Changla. Bukan aku yang mengambil segalanya darimu. Itu dirimu sendiri. Kau mendorong dirimu sendiri ke jurang. Kau hancur dan jatuh setelah dilampaui olehku. Departemen Perang Daxiaku, seluruh 3 juta dari kami, dilampaui olehku. Bukan hanya kau. Zhao Yuntian, dia menjadi dekan. Chen Bing telah jatuh. Dan begitu banyak tentara lainnya. Siapa di antara mereka kehilangan kepercayaan diri karena ini? Bukankah mereka semua terkenang di domain mereka masing-masing menjadi pilar-pilar Daxia? Tapi apapun yang terjadi, ini bukan alasan bagimu untuk menyerang keluargaku. Apa yang kamu mengerti? Kamu hanyalah seorang anak liar yang diadopsi.
Bagaimana kamu bisa memahami perasaanku? Qin Yao. Apakah kamu tahu? Keluarga Lin kami belum menghasilkan dewa perang selama 11 generasi. Sejak generasi kakakku, kami diusir dari keluarga kerajaan. Apakah kamu tahu apa yang terjadi jika selama lebih dari 10 generasi tidak ada seorang pun di keluarga kerajaan yang menjadi dewa perang? Mereka tidak bisa lagi menikmati alokasi sumber daya. Juga, kamu hanyalah orang luar. Bagaimana kamu bisa tahu rahasia keluarga kerajaan kami? Keluarga Qin dan keluarga Linmu berbeda. Keluarga Qin menjadi bagian dari keluarga kerajaan, bukan melalui warisan leluhur, tapi melalui keluarga Qi, darah, dan keringat sendiri. Keluarga Qin tidak memiliki rasa takut. Jika ada perang, mereka akan menjawab panggilan. Ayah angkatku, Kim Song-heung, meskipun dia sudah pensiun, masih peduli tentang Departemen Perang, peduli tentang negara, menikmati alokasi sumber daya. Aku dibesarkan dan diajar olehnya, tetapi tidak pernah menikmati alokasi sumber daya. Aku tidak menyalahkannya. Sebaliknya, aku bangga memiliki ayah seperti itu. Tapi, aku tidak rela. Qin Yao, aku juga tidak rela. Adalah kau. Ya, ini aku. Bagaimana bisa? Itu kau. Tianji. Kita sudah bersaudara sejak kecil. Mengapa tidak bisa aku? Apakah kau di sini untuk menghentikanku? Tidak. Wu Qingyun pantas mendapatkannya. Aku hanya seorang saksi. Pembunuh nomor 1 Donghai, Kaisar Api Xiaoyan, menghormati tua. Ouyang Jing, santap perawan dari wilayah barat, Bai Tufeng menyapa dermawan saya. Shen Wansan, orang terkaya di Dongzhou. Salam, Tuan Wudaki. Mengapa kalian semua ada di sini? Nona Long Yin dan aku. Hanya teman masa kecil, dari Qin Yao. Tuan Muda Sulung Lin akan berada di kediaman besok. Selamat datang Tuan Muda Qi. Ya. Lin Changlan sudah seperti ini. Mengapa itu tidak bisa jadi kau? Qin Yao memang. Kami adalah saudara baik The ketika film kami was masih muda. translated Dahulu and kala, narrated hubungan by kami M benar-benar Media. baik. Tapi aku, bagaimanapun juga, adalah anggota keluargamu. Keluargamu. Benar. Kau adalah anggota keluargamu bagaimanapun juga. Keluargamu juga keluarga kerajaan. Ya, keluargamu memang keluarga kerajaan. Tapi, keluargamu belum memiliki dewa perang selama 9 generasi. Apakah kau juga berpikir bahwa aku mengambil segala sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu? Kau mengambil segalanya. Wu Qingyong dan yang lainnya, mereka juga termasuk di antara mereka. Wu Qingyu. Tianji. Ketika kita masih muda, bukankah kita paling membencinya? Tianji, kenapa kali ini memimpin penyerangan dalam memukuli Wu Qinyan? Siapa yang menyuruh bocah kecil itu mengaku sebagai putra mahkota dan menjadikanku bawahannya? Dia pantas mendapatkannya. Tianji, kau sangat jahat. Kau pasti tidak akan pernah punya pacar. Tidak bisa menemukan pacar. Aku akan memohon pada kakek Long. Kakek Long pasti akan menjodohkanmu denganku. Sialanmu Tianji. Mulai sekarang, panggil dia kakak. Kau bodoh. Aku tidak mendengarkan. Aku tidak mendengarkan. Ya, ketika kami masih muda, kami sangat membencinya. Tapi, kami bukan anak-anak lagi. Tapi impian masa kecilmu adalah menjadi sekretaris ketua. Itu hanya mimpi kekanak-kanakan yang pernah kumiliki. Itu saja. Long Yin, kau
ingin menjadi apa ketika besar nanti? Ketika aku besar nanti, aku ingin menjadi dewa perang seperti kakek, melindungi tanah Daxia, membela rumah dan negara kita. Bagaimana denganmu? Qin Yao, kau dulu. Aku ingin menjadi pahlawan seluruh Daxia. Biarkan dunia merasakan kemakmuran Daxia dari ratusan tahun yang lalu. Sebuah cita-cita yang sangat The mulia. film was Aku ingin translated menjadi sekretaris and kakek Long. narrated by M Jadi ketika Media. kakek Long pensiun dan Long Ying mengambil alih, aku bisa bersama Long Ying. Jadi, tidak ada jalan untuk kembali, bukan? Tidak ada jalan untuk kembali. Kau perlu melihat situasinya dengan jelas. Sekarang 3 lawan 1. Kau harus menyerah. Siapa bilang ini 3 lawan 1? Kami juga 3 orang. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Apa kau mengkhawatirkanku? Ini terlalu berbahaya, kau harus pergi sekarang. Biarkan aku pergi, jadi kau mengkhawatirkanku. Sahabat terbaikku mengkhianatiku. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri kali ini. Aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Pergi cepat. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Pada saat kritis, aku pasti tidak akan menghalangimu. Qin Yao, lawanmu adalah aku. Terganggu saat melawanku. Itu bisa berakibat fatal. Long Ying, lindungi Lu 11. Berhenti. Qin Yao, aku akan memberimu 2 pilihan. 1. Kau terus bertarung. Aku akan membunuh Nona Luo terlebih dahulu. 2. Kau menggantikannya sebagai sandera. Aku akan membiarkan mereka berdua pergi terlebih dahulu. Mu Tianji, kamu gila? Kita jelas memiliki keunggulan sekarang. Kamu bunuh wanita ini sekarang. 3 lawan 2. Tidak peduli bagaimana kamu menghitungnya, kita menang. Tuan Muda Lin, aku tidak gila. Jika aku akan membunuh Nona Luo, Qin Yao tidak akan memiliki kekhawatiran. Maka kami bertiga akan mati di sini segera. Qin Yao dan aku adalah teman yang tumbuh bersama. Aku tahu betul metodenya. Kau benar-benar memahamiku. Baiklah, aku setuju dengan pertukaran itu. Long Ying, bawa Luo 11 dan tinggalkan Dong Hai. Jangan kembali, semakin jauh semakin baik. Mereka menginginkan nyawaku. Jika aku mati, semuanya akan berakhir. The film Aku was tidak akan pergi. translated and narrated by M Media. Karena hidupku tidak lama. Biarkan aku mati dengan pengertian. Apalagi yang ingin kamu pahami? Kau berurusan denganku seperti ini. Bukan hanya karena aku membayangimu. Bagaimanapun, itulah yang aku pikirkan. Adapun Tuan Muda Lian, aku tidak begitu yakin. Qin Yao, oh Qin Yao. Kamu terlalu menyilaukan. Sedemikian rupa sehingga bukan hanya yang dari Mobei dan wilayah barat ditaklukkan olehmu. Dong Hai atau Nanjiang. The film was translated Nanjiang. and narrated by M Media. Sebenarnya, Dong Ying dan Gao Li ditaklukkan olehku 9 tahun lalu. Mereka hanya berani menantang kita sekarang. Selama kita menunjukkan tanda-tanda mengerahkan pasukan, mereka akan segera datang berlari untuk meminta maaf. Adapun Nanjiang, apakah kamu ingat 2 tahun kemerosotanku? Adalah membina salah satu dari kita sendiri di eselon atas Kementerian Keamanan Publik, sehingga pada saat-saat kritis, mereka dapat membantu saya menghindari risiko tertentu, atau bahkan melangkah lebih jauh. Jadi itu sebabnya Kementerian Keamanan Publik tidak berani menyentuhmu dengan mudah. Benar. Kita memiliki orang-orang kita di Kementerian Keamanan Publik. Menteri Departemen Perang Wu Lian, utusan dari Nanjiang. Perkenalkan dia padaku. Itu juga melalui Menteri Wu, bahwa saya memiliki kesempatan untuk menggunakan cucunya. Tuan Lian, kau tidak terlalu terus terang.
Aku sudah bekerja sama denganmu begitu lama, dan kau tidak memberitahuku semua ini. Qin Yao ini baru saja menjadi tahananmu, dan mengakui segalanya. Tuanmu, jangan marah. Hanya saja pada saat itu, aku tidak yakin. Apakah Anda benar-benar ingin bekerja sama dengan saya? Atau jika Anda adalah mata-mata yang dikirim oleh Qin Yao? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu semua sudah berlalu. Benar. Kau bilang utusan Nanjiang menanam mata-mata di Kementerian Keamanan Publik. Apakah orang itu bernama? Siapa namanya? Menteri Son Changfu? Betul sekali. Aku ingat beberapa waktu lalu, Menteri Sun buru-buru pergi ke Raja Naga Tua Departemen Perang kita dan bersikeras untuk memesan itu. Apa itu? Qin Yao telah mengkhianati negara. Aku bilang, bagaimana mungkin jika Qin Yao mengkhianati negara? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Selain itu, jika Raja Naga Tua berkhianat, aku mungkin benar-benar percaya Qin Yao mengkhianati negara. Sama sekali tidak mungkin. Jadi setelah kau selesai denganku, bagaimana rencanamu untuk membagi rampasan? Itu bukan urusanmu. Dengar, saudara Qi. Kau mencoba menabur perselisihan di antara kami. Lu Tianji, apa maksudmu dengan ini? Tuan Li, aku sudah memberitahumu sejak lama. Qin Yao dan aku tumbuh bersama. The Kami film saling was mengenal dengan sangat baik. translated and narrated by M Media. Apa kalian pikir? Apakah ada kemungkinan bahwa di masa depan, jika kita bertiga diperlakukan tidak adil di masa depan, kita harus membuat sandiwara. Mari kita tetapkan kode rahasia. Kode rahasia, itu ide yang bagus. Tuan muda, kita tidak perlu membuat kode rahasia. Mo Tianji kecil yang licik itu bisa memutuskan sendiri. Dia tidak berlatih dengan Raiji. Dia pasti akan menjadi orang yang diganggu di masa depan. Baiklah, aku akan membuat kode rahasiaku sendiri. Qin Yao, aku, Long Ying. Itu hanya masa kecilku. Angan-angan. Mu Tianji, kau sudah merencanakan ini dari awal. Kau tidak baru menyadari ini sekarang kan? Qin Yao dan aku menyetujui kode rahasia sejak lama. Semua yang terjadi setelahnya hanya untuk memancingmu masuk. Itu semua hanya pertunjukan. Kapan kau mulai mencurigaiku? Seharusnya insiden Wu Qingyu, Tian Yu Huang, keluarga Lin Daphai. Qin Yao, kamu tahu, keluarga Lin adalah keluarga kerajaan generasi sebelumnya. Kali ini, Departemen Perang tidak bisa memberimu bantuan terbuka apapun. Kali ini, keluarga Lin lagi. Baiklah, serahkan padaku. Ini topen khusus yang kau inginkan. Tidak ada instrumen yang bisa mendeteksinya. Itu bisa merekam. Tianji, keluarga dalam bahaya. Aku sedang dalam perjalanan. Si idiot Wu Qingyun itu, dia pandai membuat kekacauan, bukan memperbaikinya. Apapun yang dia lakukan, aku bisa menemukan jejaknya. Tentu saja, aku tidak bisa menyalahkan anak itu karena gegabah. Hanya saja, aku benar-benar kesal padanya. Jadi sebelum dia melakukan apapun, aku akan berjaga-jaga. Awalnya aku berpikir, aku mencari seorang bangsawan muda untuk bekerja sama. Tidak akan mudah bagi orang untuk curiga. Kau hanya tidak beruntung bertemu dengan seorang Mo Tianji yang licik. Kepala suku tua telah melatihnya untuk mengambil alih. Dia menyerah jabatan kepala Departemen Perang untuk melawanmu demi keluarga kerajaan. Lincanglah. Kali ini kau masuk. Benar-benar tidak akan bisa keluar. Berkolusi dengan kekuatan reaksioner eksternal. Merencanakan melawan pejabat Departemen Perang. Membahayakan pejabat publik. Mencelakai saudara sesama. Dan ada kekerasan ilegal. The film was translated and narrated by Kali ini M kau Media. benar-benar selesai.
Bawa dia pergi. Ya. Kim Yao, atas perintah. Ya, Aku dengan ini menunjukmu sebagai komandan tertinggi tentara Longxian. Qin Yao menerima perintah. Aku tidak akan gagal dalam misi ini. Lindungi Daxia kita, kedamaian dan kemakmuran. Long Yin, atas perintah. Ya, Aku dengan ini menunjukmu sebagai Dewa Perang 9 Bintang berrahasia. Long Ying, dengarkan perintahku. Aku pasti tidak akan mempermalukan misi ini. Lindungi Huaxia kita yang hebat dan pastikan kedamaian dan kemakmuran bangsa.